Bab 581 lari. Jonathan berlari di belakang Josel melalui jurang. Menurut Josel, dia tinggal tak jauh dari tempat Jonathan memanggang daging. Meskipun keduanya telah berlari kencang selama setengah jam, Josel tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Saat itulah Jonathan akhirnya merasakan sesuatu yang serba salah. Dia telah melihat Gunung Summerbang secara keseluruhan dari Prima Majestica di luar. Meskipun ketiga puncak itu agak berjauhan, itu adalah perjalanan paling banyak belasan mil. Jurang di antara puncak tidak boleh melebihi jarak itu, tidak peduli ukurannya. Saat memasuki Summerbang Abyss, Jonathan, selain jarak yang dia tempuh dengan Josel, berlari lebih dari 10 mil saat itu untuk melarikan diri dari Beetle. Namun, dia meremehkan jarak karena pemandangan unik dan kejadian aneh di dalam Summerbang Abyss. Sekarang tampaknya perimeter Summerbang Abyss sedikit lebih besar dari yang diperkirakan. Itu adalah dunianya sendiri di dalam wilayahnya yang tampak kecil. Dibandingkan dengan dunia luar, Jonathan memperhatikan kesamaan lokasi dengan metode pembentukan yang tercatat di jilid kedua Necrabuk. Namun, Jonathan tidak berani membuat asumsi yang meyakinkan, karena dia hanya melihat sekilas volumenya. "Apakah kita belum sampai, Josel?" tanya Jonathan penasaran. "Kamu seharusnya tidak mengajukan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh seorang master. Mainkan peran sebagai budak." Meskipun Josel tidak keberatan dengan nama yang diberikan Jonathan padanya, dia sangat gigih memanggilnya seorang budak. Medan mulai menanjak. Pasangan itu segera tiba di kaki gunung. Josel melompat ke depan dengan mudah. Meskipun lebar setiap langkahnya tidak lebar, dia bergerak dengan kecepatan tinggi dan menghilang ke dalam hutan lebat di depan dalam sekejap mata. Setelah baru-baru ini memulihkan tingkat kultivasinya, Jonathan tidak akan ketinggalan. Sesaat setelah Josel mendarat, dia muncul dalam sekejap di sampingnya. Namun, kelopak mata Jonathan berkedut saat kedatangannya saat dia disambut oleh dua baris mayat mumi di tanah. Dilihat dari tingkat kerusakan pada pakaian mayat, mereka telah mati selama bertahun-tahun. Memindai mereka dengan perasaan spiritualnya, Jonathan menemukan tepat 23 dari mereka. Jonathan tidak bisa menahan rasa bingung saat mengingat bahwa Josel pernah menyebutkan bahwa dia telah melihat 24 orang luar, termasuk dirinya sendiri. "Apakah ini orang luar yang kamu bicarakan, Josel?" "Betul sekali. Mereka semua ada di sini," katanya belak-belakan sebelum menunjuk ke salah satu mayat kering. "Ini adalah orang yang memanggil saya, Pupi, dan membuat saya memanggilnya, Master. Dia juga orang luar pertama yang saya lihat." Jonathan menghela nafas dalam hati saat melihat tumpukan tulang berserakan di tanah. Orang-orang ini pasti ahli bela diri yang berhasil masuk ke Summerbang Abyss. Saat masuk dan bertemu dengan gadis naif seperti Josel, yang tidak waspada, mereka pasti tergoda oleh pikiran jahat. Tidak mengherankan, nasib mereka berakhir dengan 200 keping tulang mereka berserakan di tanah. Bahkan setelah kematian, mayat mereka tidak dibiarkan utuh. Wanita ini jelas tidak bisa dianggap enteng. Untuk pertama kalinya, Jonathan merasa bersyukur atas nasibnya dibandingkan pria-pria sebelumnya. Dia merasa beruntung bahwa nafsunya terkendali, atau dia tidak akan lolos dari nasib menjadi mayat ke-24. Dua pendeta tua yang kusebutkan, budak, adalah dua orang yang berlutut di sana. Saat Josel berbicara, dia menunjuk kedua mayat yang mengenakan jubah berwarna cerah. Secemerlang mereka berpakaian, mereka masih tidak lebih dari dua mayat. Meskipun jubah robeknya telah memudar seiring waktu, sulaman hijau dan emas di atasnya berkilauan tanpa tanda-tanda kerusakan. Keduanya berpakaian sangat bagus, bahkan duduk bersila seperti seorang tuan. Mungkinkah mereka prajurit dewa alam legendaris yang telah bergabung untuk memasuki Summerbang Abyss? Itu sudah terjadi belasan tahun yang lalu. Jonathan telah mendengar kisah itu tetapi tidak berani mengambil kesimpulan karena dia tidak tahu seperti apa rupa kedua tetua itu saat itu. Meskipun dia tidak bisa memastikan, pasti sudah bertahun-tahun menilai waktu kematian para pembudidaya itu. Tumpukan tulang korban pertama Josel sudah mulai terlihat abu-abu dan putih. Dari pengalaman, Jonathan tahu bahwa mereka telah mati selama bertahun-tahun untuk terlihat seperti itu. Menurut gaya berpakaian para korban lainnya, sudah pasti sudah lebih dari 30 tahun. Berapa usianya? Katakan yang sebenarnya, Josel. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Berapa lama? Josel menggelengkan kepalanya. Saya sendiri tidak tahu. Saya tahu Anda menganggap satu hari sebagai pertukaran antara terang dan gelap,
dengan 365 hari dalam setahun. Tapi aku suka tidur. Terkadang saya bangun dan menemukan bahwa rumput telah tumbuh liar tanpa mengetahui berapa banyak waktu yang telah berlalu. Ngomong-ngomong, aku pernah mendapat arloji yang dibawa oleh budak itu, yang memberitahuku waktu sepanjang hari. Bahkan belum sebulan kemudian, saya tidur siang. Saya tertidur pada yang ketiga dan menemukan itu sudah yang pertama ketika saya bangun. Namun, saya tidak yakin berapa bulan telah berlalu sejak tertidur. Jonathan merasakan kulit kepalanya kesemutan saat mendengar narasi Josel. Meskipun Josel terlihat seperti gadis muda yang lugu dan tidak duniawi, saya sekarang dapat yakin bahwa dia adalah iblis tua yang telah hidup selama entah berapa tahun. Jonathan dengan panik memikirkan jalan keluar dari kesulitannya saat dia menatap Josel yang cekikikan di depannya. Dia tidak pernah menganggap dirinya pintar. Jenaka, mungkin. Dia juga tahu bahwa beberapa dari 23 korban sebelum dia pasti sekuat dia. Namun, orang-orang itu tidak pernah pergi setelah bertemu Josel. Jonathan akhirnya mengerti betapa menakutkannya wanita muda yang tampak tidak berbahaya di hadapannya itu. Ini bukan orang-orang yang kucari, Josel, kata Jonathan sambil tertawa. Saya mencari seorang pria bernama Vladimir. Mari berpencar untuk mencari. Aku akan memasakkan sesuatu yang enak untukmu jika kita menemukannya. Saat Jonathan berbicara, dia berbalik dengan santai dan berjalan ke arah dia masuk. Saat itu, suara geli Josel terdengar di belakangnya. Apakah kamu berpikir untuk melarikan diri, budak? Jonathan membeku tanpa terasa mendengar kata-kata itu sebelum berbalik menghadap Josel sambil memaksakan senyum. Mengapa saya melakukan itu? Kami adalah teman baik. Bagaimana saya akan pergi tanpa pamit? Josel terkikik sambil memegang tombaknya. Tidak ada apa-apa. Hanya saja kami terlibat dalam permainan kucing dan tikus sebelum saya memukuli orang-orang ini sampai mati. Menatapnya, dia perlahan berbalik dari Jonathan. Aku sudah makan daging yang kamu panggang. Anggap aku berhutang budi padamu. Kamu boleh pergi. Jonathan membeku sebelum menghela napas lega, berterima kasih kepada bintang keberuntungannya saat dia melakukannya. Pepatah lama tidak pernah berbohong. Berbuat baik, dan kebaikan akan datang kepadamu. Memang, saat Jonathan hendak berterima kasih kepada Josel, dia tertawa lagi. Aku akan memberimu 10 detik lebih awal. 10, 9, 8. Bab 582 perburuan Jonathan berbalik saat mendengar suara hitungan mundur, hanya untuk melihat Josel duduk di atas batu berlumut, mengayunkan kakinya dengan polos di bawahnya. 6, 5, 4. Josel menghitung mundur dengan sungguh-sungguh, menurunkan satu jari di setiap hitungan. Lari, tidak berani ragu lebih lama lagi, Jonathan berbalik dan lari. Dia tidak peduli tentang banyak hal lain saat ini. Ide-ide mulai dari berpura-pura tidak tahu hingga menunjukkan kelemahan telah dibuang ke belakang pikirannya. Seperti orang gila, Jonathan menunjukkan tingkat kultivasi alam dewa sepenuhnya dengan berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat dengan kecepatan selusin meter per langkah. Saat dia mulai turun dengan tergesa-gesa menuruni gunung yang curam, sebuah tawa terdengar. Lari, budak, tidak akan menyenangkan jika aku menangkapmu terlalu cepat. Tawa Josel manis, tetapi bergema di seluruh lembah seperti hukuman mati yang mengerikan. Awalnya saya pikir saya bisa mengecoh rekan misterius saya, tetapi sekarang tampaknya skema saya yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan ketulusan yang pura-pura mungkin hanya berhasil melawan seorang gadis muda yang naif, yang tidak pernah terpapar kengerian masyarakat. Melawan iblis tua dengan usia yang sangat besar dan tidak diketahui, penipuan seperti itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Didorong oleh ingatan akan kumpulan tubuh yang tergeletak dalam dua baris, Jonathan mengerahkan energi spiritual di setiap serat tubuhnya dan berlari menembus pepohonan. Di atas gunung, Josel akhirnya tiba di salah satu dan menyipitkan mata ke hutan lebat di bawah. Sesaat kemudian, senyum muncul di wajahnya. Menemukan Anda, dia mengangkat tangan kanannya, memegang ujung tombak, dan melemparkannya ke depan. Ledakan, mengikuti suara ledakan, tombak itu menghilang. Josel melompat dan melompat ke atas pepohonan ke arah yang ditinggalkan Jonathan. Selama pengejaran, rambut Jonathan berdiri tegak, karena dia merasakan sesuatu yang menakutkan mengawasinya. Dia kemudian menginjak batang pohon yang tebal dan kuno di jalannya. Retakan, mengikuti jentikan kayu, Jonathan dengan paksa mengarahkan kembali momentumnya dan melompat ke samping.
Seberkas cahaya di atas kepala mencegat rute yang dia lewati beberapa detik sebelumnya. Tombak tertusuk ke batu tanpa suara. Saat Jonathan mendarat, bukit di depannya berguncang hebat sebelum meledak. Ledakan, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang ke segala arah. Sialan, Jonathan mengatupkan kedua telapak tangannya. Energi spiritualnya menyatu di hadapannya dan membentuk perisai roh yang berbentuk seperti mata panah. Bang, bang, bang. Potongan kerikil dan puing yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan perisai roh dan memantul. Jonathan terlempar ke belakang dengan setiap tabrakan. Ada terlalu banyak batu yang menghujaninya terlalu keras. Jika Jonathan mengangkat perisai roh, dia hanya akan mampu menahan paling banyak 1 atau 2 bidak. Dia merasa lebih mudah untuk mengatur jika dia menggunakan sudut untuk mengubah jalur. Wajah Jonathan bersimbah keringat saat dia menatap bukit yang rata puluhan meter jauhnya. Bloody hell, kutuk Jonathan saat melihat bukit yang rata dengan tombak. Kamu harus masuk ke pengembangan lahan dan membangun jalan dengan kekuatan seperti itu. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan tipu daya untuk mengadopsi Josel sebagai saudara tirinya dan memiliki petarung yang kuat di sisinya. Selain keluarga terhormat, bahkan Wilbur dan Joshua dari Yellowview akan berpikir 2 kali untuk menghadapinya. Itu akan dengan mudah menjadi 1 lawan 10. Di hadapan kekuatan absolut, setiap trik kecil di lengan baju mereka tidak penting. Jika aku bisa mengelabui Josel untuk meninggalkan jurang bersamaku, kami akan segera menstabilkan situasi Chanaea saat ini. Namun, rencana idealis seperti itu telah dirusak oleh kenyataan yang brutal. Tombak itu akan menusuk saya seandainya saya tidak mengubah jalur asli saya sebelumnya. Karena jarak dari puncak gunung hanya beberapa ratus meter, tombak Josel menakutkan baik dalam kekuatan maupun akurasinya. Meskipun dia menggerutu tentang hal itu, Jonathan mengerti dari kejadian itu saja bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan melawan gadis itu. Bahkan jika tingkat kultivasi alam dewanya telah sepenuhnya dipulihkan, dia tetap bukan tandingannya. Lari. Saat melihat sosok itu berlari ke arahnya dari lereng yang jauh, Jonathan berbalik dan lari. Beberapa detik setelah dia pergi, Josel mendarat tanpa bobot di depan tombak. Meraih batang tombak, dia dengan santai menariknya keluar dari batu. Ada kilatan kegembiraan di matanya. Budak ini lebih menarik daripada yang sebelumnya. Terkikik, Josel melompat berdiri dan berlari ke depan sekali lagi. Sementara itu, Irving berlumuran darah saat dia bertempur melawan selusin serigala iblis di pegunungan, meskipun diselimuti sisik yang disulap dari energi spiritualnya. Pewarnaan darah pada kulit reptil membuatnya tampak seperti dinosaurus berbentuk manusia. Meskipun serigala iblis di sekitarnya sebagian besar terluka, mereka tetap sangat terorganisir. Di tengah formasi mereka yang tampaknya kacau, mereka telah menutup setiap kemungkinan titik keluar yang bisa diambil Irving. Meskipun seorang seniman bela diri yang ringan dan fleksibel, Irving merasa frustrasi karena ia tidak dapat lari atau membunuh lawannya. Apakah aku akan jatuh oleh cakar binatang buas ini? Irving berkata dengan enggan melalui gigi terkatup. Langkahi dulu mayatku. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan pil pembalikan darah untuk meningkatkan level kultivasi saya dan membuatnya cepat. Irving sedang mempertimbangkan apakah akan menyia-nyiakan kartu trufnya pada sekumpulan orang jahat ketika dia merasakan gelombang energi spiritual mendekatinya dari belakang dengan kecepatan tinggi. Sebelum dia bisa berbalik, sosok itu sudah berada di luar kawanan serigala. Irving bertemu dengan tatapan pendatang baru, Jonathan yang kelelahan berlari untuk hidupnya. Apa? Jonathan berjongkok dan terengah-engah saat dia tersenyum malu-malu. Kamu tidak terlihat seperti salah satu pria berbaju hitam. Ketika Jonathan berbicara, ekspresi Irving menjadi gelap sebelum kegembiraan memenuhi pandangannya saat dia menatap yang pertama. Untuk berpikir saya telah berburu tinggi dan rendah untuknya selama ini. Itu dia selama ini. Meskipun saya tidak dapat melarikan diri dari sergapan serigala, saya dapat menyebabkan pengalihan perhatian. Selama saya bisa memancing Jonathan ke zona pertempuran dan menahannya, saya akan bisa melarikan diri. Irving terkekeh memikirkan itu saat dia melompat berdiri, berlari ke arah Jonathan. Kematianmu menunggu, teriaknya sambil mencakar wajah Jonathan. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Melemparkan tinjunya keluar, Jonathan mengirim Irving terbang kembali ke tengah kawanan. Bang! Irving jatuh dengan keras ke tanah. Mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia melompat berdiri. Itu adalah sekawanan serigala liar.
Jika mereka menangkap kesempatan dengan saya, itu akan menjadi akhir dari saya. Menyapu pandangan sembunyi-sembunyi, Irving melihat kawanan serigala mundur perlahan. Dia tercengang saat melihat kewaspadaan serigala iblis yang menakutkan. Mengikuti paduan suara lolongan, gerombolan serigala iblis berbalik dan berlari seolah-olah mereka tiba-tiba menjadi gila. Kamu telah memilih serigala alfa baru dengan sangat cepat. Jonathan berkomentar sambil tertawa. Dengan gelombang energi spiritual, dia juga berbalik dan lari. Bab 583 Rudal Diam. Irving tercengang saat melihat Jonathan menghilang di depan matanya. Apa yang baru saja terjadi? Sebelum serigala iblis pergi, itu adalah arah mereka berdiri. Saya bahkan tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, energi spiritual Jonathan sepertinya telah mencapai alam dewa. Bagaimana bisa? Sebelum kami masuk, level kami hampir sama. Bahkan, saya pikir saya lebih kuat dari dia. Meskipun Sophus telah mengatakan bahwa seniman bela diri dapat mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi di sini, bukankah seseorang membutuhkan lebih banyak waktu daripada ini untuk beralih dari fase pemula alam Grandmaster ke fase tengah alam dewa? Kami baru di sini kurang dari 2 hari. Ini agak membingungkan. Irving masih terpaku di tempat karena dia hampir tidak percaya apa yang baru saja dia saksikan. Dicap sebagai jenius oleh Sekte Pantom, Irving adalah pria yang sombong. Tidak mungkin dia bisa menerima kenyataan bahwa dia telah dipukuli oleh Jonathan dalam 1 hari. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pil pembalikan darah di sakunya. Energi spiritual pil dapat membantunya mencapai alam dewa dalam waktu singkat. Namun, ada konsekuensinya. Pil pembalikan darah hanya bisa bertahan selama setengah jam. Dalam 3 hari berikutnya, tubuh pengguna akan menjadi sangat lemah. Karena pembudidaya lebih kuat dari orang biasa, tubuh mereka akan sama lemahnya dengan orang biasa. Meski begitu, itu masih akan menimbulkan bahaya. Jika seorang dewasa tiba-tiba memiliki kekuatan balita berusia 3 tahun, hal-hal pasti akan menjadi rumit. Tiba-tiba, Irving mendapat ide. Aku hanya akan mengejarnya untuk melihatnya. Meskipun saya masih di Summerbang Abyss, setengah jam sudah lebih dari cukup bagi saya untuk melarikan diri. Selain itu, saya harus sampai ke dasarnya. Saya tidak mengerti bagaimana Jonathan menjadi begitu kuat dalam 2 hari. Dengan mengingat hal itu, Irving melompat dan terbang ke arah yang dituju Jonathan. Meski gerakan Irving cepat, seseorang bahkan lebih cepat darinya. Sesosok tiba-tiba muncul dari hutan di belakangnya. Gedebuk. Setelah ditabrak dari belakang, Irving berhasil berbalik arah, namun ia tidak bisa melihat siapa penyergap itu. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah tidak sadarkan diri bahkan sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Josel bingung ketika dia melihat Irving yang tidak sadarkan diri. Apa, ini bukan Jonathan? Josel kemudian mengulurkan tangan untuk meraih salah satu pergelangan kaki Irving dan mengangkat bahu. Dia sudah kabur, tapi ini sudah cukup. Lagi pula itu hanya untuk bersenang-senang. Sambil berbicara, Josel menyeret Irving kembali ke tempat asalnya, tidak repot-repot mencari tahu kemana Jonathan pergi. Seolah-olah seorang gadis kecil baru saja menemukan mainan baru untuk dimainkan. Sayangnya untuk Irving, dia adalah mainan baru. Sementara itu, Jonathan terus berlari. Meski dia tidak bisa lagi merasakan energi Josel di dekatnya, dia tidak berani berhenti. Lagi pula, gadis itu jahat. Dia tidak bersalah, tapi dia benar-benar akan membunuhku. Ketika Jonathan tiba di depan tembok kabut, dia tanpa ragu terjun ke dalamnya. Demi keselamatanku sendiri, aku harus keluar dari Summerbang Abyss. Kabut aneh ini akan mampu menghalangi indera spiritual, pendengaran, dan penglihatan seseorang. Saya harus keluar dari sini dan mengubah posisi diri saya untuk melepaskan Josel. Di sisi lain, penjara Crimson Utara benar-benar terjebak dalam api perang. Tembakan terdengar di mana-mana, dan penjara Crimson Utara terbakar. Tim 3, berkonsentrasilah untuk memadamkan api. Lindungi pusat penyimpanan dengan segala cara. Jika kita kehabisan makanan, aku akan mengambil kepalamu. Diterima. Setelah menerima perintah dari Malcolm, petugas itu berbalik dan berlari menuju pusat penjara. Tim 3, menjauh dari formasi pertahanan dan mulai memadamkan api. Kita harus mempertahankan dukungan logistik. Saat itu, bom napalm berjatuhan dari langit. Tidak ada yang bisa menghentikan bom. Jika bom meledak di tanah, radius lebih dari 10 meter akan berubah menjadi lautan api dalam waktu singkat. Di sisi lain,
Jika bom meledak di udara setelah dicegat oleh rudal pencegat, mereka akan meledak menjadi hujan api. Wajah Malcolm menjadi pucat ketika dia melihat api mengelilingi area tersebut. Meskipun sistem pemadam kebakaran di kota diaktifkan sepenuhnya, namun tetap tidak dapat menghentikan api karena bomnya sangat efisien. Bom tidak hanya sangat mudah terbakar, tetapi juga dikemas dengan bahan peledak. Oleh karena itu, penanggulangan umum agak tidak berguna. Tidak banyak drone musuh, tapi mereka tetap mengancam. Di suatu tempat yang lebih jauh, Horace dengan tenang menyaksikan penjara Crimson Utara terbakar di layar kendaraan komando. Tentara Timur adalah yang terbaik dalam teknologi informasi. Oleh karena itu, mudah bagi mereka untuk meretas kamera pengintai milik orang lain. Selain itu, Horace tahu bahwa Kings of War lainnya juga menonton acara tersebut secara langsung. Seluruh kantor Asura harus beroperasi penuh sekarang. Dalam waktu 1 jam, Angkatan Darat Zaidam terdekat akan menerbangkan jet tempur mereka di atas kepala kita. Siapkan kendaraan rudal di belakang untuk diluncurkan. Luncurkan 4 rudal sesuai rencana. Pukul pintu masuk barat dengan 2 rudal berdaya ledak tinggi. Sementara itu, arahkan 2 hulu ledak khusus ke pusat komando penjara Crimson Utara. Luncurkan misil sekarang. Ya, ajudannya menjawab. Ledakan, 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 ledakan. Dalam 1 menit, 4 api menembus langit di atas dan menghilang dari pandangan Horace. Beberapa saat kemudian, sirene yang memekakkan telinga terus berdering di pusat komando penjara Crimson Utara. Melaporkan, ada 4 misil menuju ke arah kita. Tinggalkan pusat komando. Semuanya, ini darurat. Lari. Malcolm meraih mikrofon dan berteriak, fokuskan semua senjata pertahanan udara di barat. Tembak jatuh misilnya. Begitu saja, semua orang meninggalkan pusat komando. Dengan semua senjata pertahanan udara di penjara Crimson Utara terfokus di sisi barat, sisanya mencoba menembakkan misil dengan peluru. Bang, bang, 2 suara gemuruh terdengar, dan semua orang sangat gembira. Namun, seseorang berteriak, itu adalah rudal multihulu ledak. Kami tidak meledakkannya, rudal itu membelah diri. Begitu kata-kata itu jatuh, lusinan kapsul hitam menghujani dari langit. Melihat itu, para prajurit dengan cepat menjatuhkan diri ke tanah, berharap bisa meminimalkan dampak ledakan di tubuh mereka. Anehnya, tidak ada ledakan apapun. Kapsul-kapsul itu jatuh ke tanah dan memantul kembali seperti sekumpulan kaleng. Selanjutnya, mereka mendengar suara gas keluar dari kapsul. Aliran udara yang dihasilkan oleh gas tersebut bahkan meninggalkan jejak di pasir halus. Berpikir bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi, para prajurit saling memandang dan bangkit. Namun, raut wajah Malcolm dan perwira militer berpangkat tinggi lainnya berubah secara dramatis. Bab 584 Semua pihak. Ini bertentangan dengan hukum perang. Apakah Karl sudah gila? Raung salah satu perwira militer Parubaya. Semuanya, tetap di tempatmu. Bahkan jika kamu mati, jangan bergerak sedikit pun. Beritahu semua orang untuk tetap diam. Para prajurit masih tidak menyadari apa yang telah terjadi. Namun, mereka semua dengan patuh berdiri diam dan menyampaikan perintah itu melalui mulut. Seorang petugas di sebelah Malcolm mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan tergagap. Komandan, tolong segera pergi ke rumah sakit. Saat itu, 2 ledakan keras terdengar dari sisi barat. Malcolm, dengan matanya yang lelah, menatap langit yang kabur. Sejak saya tiba di penjara Crimson Utara bersama Dorian, langit kabur setidaknya selama 300 hari setahun. Komandan, pergi ke rumah sakit, oke. Kita semua akan tinggal di sini, ulang bawahannya sambil tercekik. Sudah terlambat untuk itu, jawab Malcolm datar. Setelah menyalakan rokok, Malcolm mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu kapsul hitam di tanah. Ini adalah bom gas. Dengan kecepatan angin di sini, gas beracun akan menyebar hingga beberapa ratus meter, dan penyebaran ini tidak dapat diubah. Kami tidak punya cukup masker gas di sini. Kalaupun ada, sudah terlambat untuk mendistribusikannya sekarang. Tanpa penawarnya, aku hanya akan hidup lebih lama dari kalian selama 1 jam jika aku pergi ke rumah sakit sekarang. Karl benar-benar sudah gila. Ini bukan bagaimana perang harus dilakukan. Bahkan jika dia sangat ingin meninggalkan kantor Asura, dia seharusnya tidak melakukan ini. Setelah mendengar kata-kata Malcolm, para prajurit di sekitarnya membelalak tak percaya. Melirik para prajurit dengan nada meminta maaf, Malcolm berkata,
semuanya, maafkan aku, tapi kami kalah dalam pertempuran. Messenger, tolong sampaikan pesan saya kepada semua tentara. Peralatan komunikasi di sini dibatasi, jadi tidak ada dari Anda yang dapat menghubungi keluarga Anda dalam waktu singkat. Untungnya, seluruh penjara Crimson Utara dilengkapi dengan kamera pengintai. Temukan kamera pengintai terdekat dengan Anda dan tinggalkan kata-kata terakhir Anda. Rekaman pengawasan di penjara Crimson Utara akan diunggah ke database. Karena siklus penyegaran adalah 72 jam, saya yakin kata-kata terakhir Anda akan disimpan dengan aman oleh kantor Asura dan dikirim kembali ke keluarga Anda. Saya telah berada di penjara Crimson Utara selama 2 tahun, 4 bulan, dan 13 hari. Terima kasih atas kerja sama Anda selama ini. Dengan itu, Malcolm mengulurkan tangannya dan memberi hormat militer yang pantas. Sementara itu, semua partai kuat di Canaya seperti Karl, Pangeran Diowli, Dorian, Raja Perang Excalibur, Jeremy, Raja Perang Barat, Zakari, Raja Perang Penakluk, Terence, Raja Perang Kardinal, Kane, Raja Petir Perang, Hades, Kepala 8 Raja Perang, dan Andi, Raja Sanguin, sedang menonton Malcolm. Pada saat itu, 8 Raja Perang Jonathan dari seluruh Canaya sedang menonton saat-saat terakhir Malcolm dengan tatapan dingin mereka. Selanjutnya, di Yellowview, Yoshua juga mengerutkan kening saat dia menatap Malcolm yang tampak tegas. Seperti yang aku harapkan, Karl, Jonathan seharusnya tidak menjunjung tinggimu. Sepertinya semuanya akan berubah. Saat dia mengatakan itu, wajah Wilbur muncul di benaknya. Sambil tertawa kecil, dia bergumam, Jonathan, aku melakukan hal yang sama. Sementara itu, di dalam mansionnya, Wilbur sedang tersenyum dan memegang segelas wine di tangannya. Sampaikan pesanan saya, siapkan pertahanan kita dan masuk ke formasi pertempuran level 1. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan biarkan siapapun dari kantor Asura masuk ke wilayah timur laut. Ya, bawahannya berbalik dan pergi. Tatapan Wilbur berangsur-angsur menjadi semakin ganas. Karl, sepertinya kamu sudah memasukkan kami ke dalam rencanamu. Baik, aku akan membantumu. Namun, sudah saatnya Anda menyerang. Sambil menyeringai, Wilbur memandang keluar jendela. Arah yang dia lihat adalah di mana Yoshua berada, Zetfield. Di tengah bukit pasir di Misona, Horace menonton Malcolm tanpa ekspresi di layar di kendaraan komando. Pasukan khusus 1000 pasukan akan mengalahkan 10.000 pasukan penjara Crimson Utara tanpa satu korban pun. Kemenangan ini akan mengejutkan seluruh dunia. Di sebelahnya, ajudannya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan laptop di tangannya, dia melaporkan, Komandan, gas beracun telah menyebar. Menurut hasil simulasi, setidaknya sepertiga dari penjara Crimson Utara sudah terpengaruh. 10 menit dari sekarang, gas akan menyebar ke seluruh area. Dinding di pintu masuk barat telah runtuh. Menurut rekaman pengawasan, semua tentara di penjara Crimson Utara mengetahui adanya gas beracun, dan mereka semua sibuk mengucapkan selamat tinggal di kamera pengintai. Karena mereka kehilangan semangat juang, ini kesempatan sempurna kita untuk menyerang. Namun, dengan sebatang rokok di antara bibirnya, Horace menggelengkan kepalanya sedikit. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tunggu, ajudan itu membeku sesaat. Komandan, ini kesempatan sempurna kita untuk menyerang. Musuh kita ada di mana-mana, secara fisik dan mental. Selain itu, 20 menit telah berlalu sejak kami meluncurkan misil. Jika tentara Zaidam telah mengirimkan jet tempur mereka akan terbang di atas penjara Crimson Utara dalam waktu 1 jam. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, bang, terdengar suara tembakan, dan jendela di belakang kepala ajudan telah pecah. Selain itu, otak berceceran di mana-mana. Semua perwira militer di kendaraan komando tercengang saat melihat luka tembak di dahi ajudan. Horace perlahan menyimpan senjatanya dan bertanya, aku bilang kita akan menunggu sebelum menyerang. Apakah ada yang punya masalah dengan itu? Tidak ada yang berani bergerak, dan tidak ada satu kata pun yang terdengar. Horace kemudian berbalik ke arah gurun di luar jendelanya dan memerintahkan, sampaikan pesanan saya kepada yang lain. Setiap orang harus mengenakan rompi anti peluru, masker gas, dan kacamata termal. Dalam 10 menit, berbaris menuju penjara Crimson Utara. Sebelum masuk, gunakan granat asap untuk membutakan musuh. Cobalah untuk membidik kepala dan hati mereka. Itu saja. Ya, semua perwira militer meneruskan perintah itu.
Tak satu pun dari mereka memperhatikan almarhum ajudan. Sebenarnya, semua orang tahu Horace sengaja memberi Malcolm dan para prajurit di penjara Crimson Utara waktu untuk mengucapkan kata-kata terakhir mereka kepada keluarga mereka. Adapun meminta mereka untuk membidik kepala dan hati musuh mereka, Horace hanya ingin para prajurit mati dengan cepat. Perintah militer mereka adalah untuk menghancurkan penjara Crimson Utara, jadi tidak ada dari mereka yang berani melanggar. Itulah satu-satunya bantuan yang bisa dilakukan Horace untuk penjara Crimson Utara. Dalam perang, hanya ada pemenang dan pecundang. Tidak ada yang peduli mengapa perang dimulai sejak awal. Pada saat itu, Hayes berada di wilayah tenggara penjara Crimson Utara, dan dia menatap Malcolm tanpa ekspresi, yang menjadi pucat. Malcolm berkata, "Tiger, setidaknya setengah dari tentara dan tahanan kota telah terinfeksi. Meskipun kami tidak tahu jenis gas beracun apa yang digunakan, ada kemungkinan besar kami akan mati. Area tenggara tempat Anda berada terletak di arah angin dari gas beracun. Saya tidak tahu apakah Anda sudah terinfeksi oleh gas beracun sekarang, tetapi saya yakin Anda akan hidup sedikit lebih lama dari saya. Aku semakin lemah sekarang, dan aku mulai kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, saya akan menunjuk Anda sebagai komandan penjara Crimson Utara. Anda menggantikan saya. Saya harus pergi ke pintu masuk barat untuk membuat pertahanan. Saya akan menyerahkan segalanya kepada Anda." Bab 585 Perintah Eksekusi. Mata Hayes mulai memerah saat dia melihat ke arah Malcolm melalui layar. "Jangan khawatir, Malcolm. Aku akan bergabung denganmu setelah aku membunuh bajingan itu. Kami akan minum itu di akhirat." Saat Dorian mengikat tangannya dengan pasukan tentara wilayah barat, dia menempatkan Malcolm untuk bertanggung jawab atas berbagai hal di penjara Crimson Utara. Meskipun Malcolm membuat pengecualian dan mempekerjakan kembali Hayes, Hayes secara teknis hanya bertanggung jawab atas 4 bagian penjara. Bahkan jika Malcolm diracuni dalam pertempuran, seharusnya wakil komandanlah yang menggantikannya. Karena Hayes sama sekali tidak terbiasa dengan struktur organisasi dan sumber daya yang tersedia di penjara Crimson Utara, akan sulit baginya untuk memimpin pasukan mereka. Namun, Malcolm baru saja menyerahkan penjara Crimson Utara kepada Hayes setelah diracuni, yang berarti semua orang di pusat komando penjara pasti telah diracuni. Dengan mata masih merah, Hayes memerintahkan petugas sinyal di sebelahnya, "Buka semua saluran." "Iya Pak," jawab petugas sinyal saat dia mengubah frekuensi untuk memberi Hayes akses ke semua saluran. "Perhatian, kawan, saya Hayes Yeager, komandan baru di penjara Crimson Utara. Saya minta maaf karena telah menyita waktu Anda yang sangat berharga." Dengan menggunakan sistem PA, Hayes dapat menyiarkan suaranya ke seluruh penjara. Para prajurit, yang terisak-isak saat merekam pesan terakhir mereka untuk keluarga mereka di kamera pengintai, mendongak ketika mendengar suara Hayes. "Saya tahu ini waktu yang sangat sulit bagi Anda semua. Namun, sebagai tentara, kita harus berjuang sampai akhir. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyerangan di penjara Northern Crimson ini akan memakan banyak korban. Untuk meminimalkan kerusakan dan kerugian, saya meminta Anda untuk berhenti merekam pesan terakhir Anda dan melakukan pembersihan menyeluruh." Karena Hayes telah mengaktifkan semua saluran, pesannya juga terdengar di sel penjara. Meskipun para tahanan tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang sedang terjadi, mereka memahami arti di balik kata-kata Hayes. Komandan baru ini memerintahkan pembantaian. Baik para tahanan maupun tentara membeku kaget ketika mereka mendengar itu. "Kawan-kawan, tujuan penyerangan ini adalah untuk menjerumuskan penjara Crimson Utara ke dalam kekacauan. Sekarang mereka telah meracuni kita semua, kematian akan menunggu kita begitu mereka menerobos pertahanan kita. Jika niat mereka adalah untuk menyebabkan kekacauan dalam skala besar, cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan memberikan penawarnya kepada para tahanan. Perlu diingat bahwa kami memiliki lebih dari 20.000 tahanan di sini. Bayangkan apa yang akan terjadi jika mereka melarikan diri dan menyebar ke seluruh Canaya. Selain melakukan kejahatan di seluruh negeri, mereka bahkan mungkin membentuk angkatan bersenjata yang berbahaya. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kita harus mempertahankan penjara Crimson Utara bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita. Kematianmu tidak akan sia-sia, kawan. Jika kita tetap akan mati, setidaknya kita harus melenyapkan ancaman yang ada. Semua prajurit di bagian 4 dan zona pertahanan gabungan, bidik para tahanan dan tembak." Hayes melanjutkan. Setelah mendengar itu,
Semua tahanan menatap dengan mata terbelalak ke arah para prajurit dengan ketakutan dan keterkejutan. Tidak, aku tidak berusaha melawan. Jangan arahkan senjatamu padaku. Kalian berjanji kami bisa menunda hukuman mati kami tanpa batas waktu selama kami tetap di sini seumur hidup. Oh, persetan dengan ini. Lagi pula kita diracuni, jadi lebih baik kita melawan. Campuran rasa takut, marah, dan benci sudah lebih dari cukup untuk mendorong para narapidana beraksi. Salah satu dari mereka mencoba memperebutkan senjata, memicu reaksi berantai di antara para tahanan lainnya. Hanya dalam 10 detik, seluruh penjara Crimson Utara menjadi kacau balau. Tembak, apakah kalian ingin musuh menggunakannya dan menjerumuskan Chanaya ke dalam kekacauan? Hayes berteriak ke mikrofon. Membunuh mereka semua. Tidak jelas tentara mana yang mengeluarkan perintah itu, tapi itu pasti pembantaian sepihak. Meskipun ada beberapa pembudidaya di antara para tahanan, mereka hanyalah seniman bela diri yang memperoleh kemampuan mereka. Karena tidak ada dari mereka yang mencapai alam superior, mereka hanyalah manusia biasa dengan tubuh yang sedikit lebih keras. Tak satu pun dari mereka yang selamat dari tembakan terkonsentrasi dari para prajurit. Dengan mata memerah, para prajurit terus merobohkan semua tahanan di depan mereka. Meskipun para tahanan melakukan perlawanan, mereka benar-benar dimusnahkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Sama seperti itu, terpidana mati, yang dikirim ke penjara Crimson Utara untuk penjara seumur hidup, akhirnya dieksekusi. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka adalah penjahat yang paling buruk, Hayes baru saja memerintahkan eksekusi lebih dari 20.000 dari mereka. Itu adalah keputusan yang sulit untuk dibuat sehingga bahkan Hayes sendiri batuk darah dan gemetar di sekujur tubuh. Ini bukan bagaimana perang harus dilakukan. Ini bukan bagaimana orang harus dibunuh. Meskipun benar bahwa para tahanan pantas mati 10 kali lipat atas kejahatan mereka, saya mengeluarkan perintah itu tidak ada bedanya dengan melakukan pembantaian. Malcolm dengan lemah menyandarkan dirinya ke dinding di ujung barat penjara saat dia melirik ke tubuh yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Maafkan aku, gumamnya dengan air mata berlinang sambil menarik-narik rambutnya frustasi. Tiba-tiba, sistem anti-pesawat di penjara diaktifkan kembali. Peluru artileri membumbung tinggi di langit dan menuju ke penjara. Bang, 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 peluru artileri dicegat di tengah penerbangan dan meledak di udara. Dalam hitungan detik, awan asap kekuningan dan keabu-abuan menutupi langit di atas. Beberapa peluru artileri berhasil melewati sistem anti-pesawat dan meledak saat bersentuhan dengan tanah, masing-masing melepaskan asap dalam jumlah besar yang menutupi radius 10 meter. Itu tabir asap, musuh sedang bersiap untuk menerobos. Siap-siap, kita harus menahan mereka di luar penjara dengan segala cara. Malcolm berteriak dengan gigi terkatup. Iya Pak, tentara sekarat di dinding menjawab serempak untuk terakhir kalinya. Sosok muncul dari asap tebal satu demi satu. Tembak, Malcolm meraung, mendorong para prajurit untuk menembaki sosok-sosok itu. Alih-alih melihat sosok-sosok itu jatuh seperti lalat dari tembakan mereka, yang dilihat para prajurit hanyalah percikan api di mana peluru mereka mengenai. Horace memimpin serangan dengan unit khususnya. 3 dari mereka berdiri dalam garis lurus sementara 2 mengikuti di belakang dengan tangan di bahu orang di depan. Mereka semua mengenakan rompi anti peluru, dan yang di depan memiliki perisai balistik di tangan mereka. Mereka punya perisai balistik. Apa yang dilakukan menara penjaga kita? Nyalakan mereka, sial! Teriak Malcolm saat dia berbalik untuk melihat menara penjaga, hanya untuk melihatnya terkena misil yang masuk. Ledakan, 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 ledakan. Keempat menara penjaga penjara Crimson Utara hancur total, dan mereka telah kehilangan menara penjaga mereka. Horace terus mengeluarkan perintah kepada anak buahnya, semua unit, aktifkan kamera termal dan tembak sesuka hati. Bab 586 Aku maaf. Saat suara tembakan berkobar, para prajurit di dinding roboh dalam genangan darah di kiri dan kanan. Para prajurit Angkatan Darat Timur yang masuk tampak seperti kematian itu sendiri saat mereka berbaris melalui gas beracun dan asap tebal dengan mengenakan rompi anti peluru, masker gas, dan kacamata pelindung termal. Tanpa penutup tembakan senjata berat dari menara, tentara musuh dapat melanjutkan gerak maju mereka tanpa banyak perlawanan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka telah menguasai seluruh tembok di sebelah timur penjara. Setelah menempati lokasi yang begitu menguntungkan,
anggota pasukan khusus mulai memanen dengan gila-gilaan sambil menggunakan tembok barat sebagai benteng pertahanan. Para prajurit yang diracuni di dalam penjara bergegas menuju tembok barat. Mereka tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan menuntut kematian mereka, tetapi mereka menolak untuk menyerah tanpa perlawanan. Menjadi bagian dari tentara Misona, mereka lebih suka menghadapi musuh mereka dan mati dengan gemilang dalam pertempuran daripada menyerah. Seperti ngengat kenyala api, lebih banyak dari mereka terus berdatangan, meskipun mereka dipangkas. Ditembak di leher, Malcolm terbaring sekarat di atas tembok. Mengapa? Meskipun dia hanya bisa melihat mata pria yang berdiri di depannya, Malcolm tahu itu tidak lain adalah Horace sendiri. Horace menatap Malcolm, yang terbaring dalam genangan darah, saat dia meraih ke belakang kepalanya dan melepaskan tali masker gasnya. Dia kemudian melepas kacamata termal dan helmnya bersama dengan masker gasnya. "Komandan, Anda tidak boleh mengekspos diri Anda ke gas beracun seperti ini. Cepat dan suntikkan penawarnya," teriak salah satu tentara dari samping. Meski begitu, Horace hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lakukan saja tugasmu, prajurit. Saya punya penawarnya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang saya." Dia menyeka keringat di dahinya saat dia menggeledah sakunya dan menemukan sekotak rokok. Setelah mengambil 2 batang rokok dari kotaknya, Horace menyalakannya dan meletakkan satu di mulut Malcolm. "Ini, merokoklah. Anggap saja sebagai tanda permintaan maaf dariku." Dengan bibir gemetar, Malcolm memuntahkan rokok sambil bergumam lemah, "Kenapa?" Meskipun sudah mengetahui semuanya, Malcolm bersikeras untuk mendengarnya dengan telinganya sendiri. Menghisap rokoknya, Horace menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, "Tidak ada alasan khusus. Saya adalah seorang tentara. Mengikuti perintah adalah apa yang saya lakukan. Apakah kamu tidak mempertanyakan apakah yang kamu lakukan itu benar?" Malcolm bertanya dengan lemah. "Apakah ada benar dan salah dalam perang? Apakah Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan itu ketika tentara Misona Anda membunuh tentara dari tentara Ibika? Bagaimana kalau tentara timur saya membunuh tentara musuh dari Remdik? Jika Anda tidak memiliki masalah dengan semua itu, lalu apa bedanya ketika Anda dan saya saling bertarung? Lagi pula, kami hanyalah senjata manusia." Petik 2. Cahaya di mata Malcolm mulai memudar, tetapi Horace sepertinya tidak menyadarinya saat dia duduk di samping Malcolm dan melanjutkan, "Jujur, aku juga tidak mengerti. Kenapa kita selalu bertengkar? Sepertinya tidak ada akhir dari perang ini. Ini benar-benar melelahkan." Dia terganggu ketika seorang tentara datang berlari tiba-tiba. "Pak, menurut radar kami, sebuah jet tempur sedang mendekat dari selatan dengan kecepatan tinggi. Itu akan tiba dalam waktu sekitar 15 menit. Diakui." Horace dengan santai melambai pada prajurit itu saat dia memerintahkan, "Kami telah mencapai tujuan kami. Beritahu orang-orang itu untuk segera mundur dan meninggalkan perbatasan sesuai dengan rute yang telah direncanakan sebelumnya. Akan ada seseorang yang menunggu mereka." "Iya Pak." Petugas sinyal hendak pergi ketika Horace memanggilnya lagi, "Juga, tugaskan Maximilian Smith untuk memimpin retret." "Bagaimana dengan Anda, Tuan?" tanya petugas sinyal dengan bingung. "Berhentilah mengajukan begitu banyak pertanyaan dan lakukan saja apa yang saya katakan," seru Horace dengan tidak sabar. "Iya Pak." Petugas sinyal menanggapi dan lari untuk menjalankan tugasnya. Setelah mengisap rokoknya lagi, Horace memberi hormat ke kamera di samping. "Aku tahu kamu sedang menonton, Bos," katanya dengan sungguh-sungguh. "Saya telah menyelesaikan misi yang Anda berikan kepada saya. Terima kasih banyak atas pelatihan yang telah Anda berikan kepada saya selama ini." Dia kemudian mengeluarkan pistol dari sarungnya dan meletakkan jari Malcolm di pelatuknya. "Komandan Wallace, saya tidak bisa menghentikan perang atau tidak mematuhi perintah saya. Saya juga tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah, tetapi saya akan menebusnya untuk Anda. Saya minta maaf." Bang! Tembakan keras dan jelas terdengar saat Horace menekan pelatuk menggunakan jari Malcolm. Peluru itu masuk ke dahi Horace dan keluar dengan bersih melalui punggung, menyemburkan udara dengan kabut darah yang menghilang tertiup angin. Horace meninggal dalam posisi berlutut di depan Malcolm saat menghadapi penjara Crimson Utara. Tidak ada yang tahu apakah permintaan maafnya ditujukan pada Malcolm atau semua orang di penjara Crimson Utara, tapi itu tidak penting lagi karena dia sudah mati. Mereka yang datang berlari setelah mendengar suara tembakan kaget dan tidak percaya saat melihat mayatnya. Dengan hanya 1000 pasukan,
Horace berhasil menembus pertahanan penjara Crimson Utara dengan hampir tidak ada korban jiwa. Mengingat prestasinya yang luar biasa, dia akan dianggap sebagai pahlawan di antara semua prajurit di Angkatan Darat Timur sekembalinya dia. Bahkan, dia bisa saja menjadi legenda yang terkenal di dunia. Namun, dia memilih untuk menyerahkan kehormatan dan kemuliaannya dan malah mati di tangan orang mati. Semua orang merasa bingung dengan tindakannya, tetapi jauh di lubuk hatinya, mereka tahu mengapa dia melakukan itu. Momen itu diinterupsi oleh suara yang terdengar di saluran publik. "Apa yang kalian semua lihat? Saya memegang komando sekarang karena Kapten Quinn sudah mati. Semuanya mundur sesuai rencana. Aku tidak ingin ada yang mengacaukan ini. Ayo bergerak sekarang." Orang-orang itu kemudian melirik mayat Horace untuk terakhir kalinya sebelum kabur dan menghilang ke dalam badai pasir. Sementara itu, di bagian tenggara penjara, Hayes menatap 800 orang berlumuran darah di depannya. Mereka adalah tentara dari daerah Tenggara yang baru saja mengakhiri hidup lebih dari 8.000 tahanan. Dengarkan, semuanya, sebagian besar penjara telah terkontaminasi gas beracun. Kami aman di sini di sisi tenggara penjara karena kami melawan arah angin, tapi aku berencana memberikan bantuan kepada mereka yang berada di sisi barat. Karena ini misi bunuh diri, aku tidak akan menyuruh kalian ikut denganku. Jangan ragu untuk ikut jika Anda ikut. Hayes berkata sambil naik ke jeep dan melaju langsung ke sayap barat. Suara mesin mobil mulai terdengar ketika para prajurit melompat ke dalam mobil dan mengikuti dari belakang. Langit menjadi gelap saat angin kencang bertiup melintasi area tersebut, menyebabkan dinding pasir bergulung dari arah tenggara. Angin menderu terdengar seperti ratapan tragis orang yang jatuh, dan badai pasir terasa seolah-olah dimaksudkan untuk menerbangkan kengerian pertumpahan darah. Unit operasi khusus Horace sudah lama pergi saat mereka tiba di sisi barat penjara. Darah mengucur dari mulut Hayes saat dia bergegas ke mayat Malcolm. Sudah terlambat, badai pasir datang sangat terlambat, seandainya datang bahkan hanya 30 menit lebih awal, gas beracun tidak akan bisa menyebar ke seluruh area. Setidaknya setengah dari orang kita bisa selamat. Apa gunanya datang sekarang? Bagaimana saya akan menemukan Beatrice Start itu dan membalas dendam? Aduh! Hayes berteriak sekuat tenaga saat dia menembakkan pistolnya ke udara untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Beberapa detik kemudian, Hayes terhuyung mundur dan batuk seteguk darah sebelum jatuh mati di tempat. Bab 587 Umpan. Sementara itu, di dalam dinding kabut, Jonathan menatap tanaman merambat di bawah kakinya dengan ekspresi serius di wajahnya. Lebih dari 1 jam yang lalu, dia berencana menggunakan kabut putih untuk menyembunyikan jejaknya dan meninggalkan Summerbang Abyss untuk menghindari kejaran Josel. Setelah itu, dia akan mengubah arah dan masuk kembali. Namun, dia akan berakhir kembali ke dalam dinding kabut setiap kali dia mencoba keluar darinya. Pada upaya ketiganya untuk pergi, Jonathan mendapatkan ide untuk mencegah dirinya tersesat. Dia menebang batang pohon yang tebal dan membuat lembing darinya. Setelah itu, dia mengikatkan sulur panjang ke lembing dan melemparkannya keluar dari dinding kabut. Meski begitu, dia masih menemukan dirinya kembali ke dalam Summerbang Abyss setelah mengikuti pokok anggur sampai akhir. Ini adalah ketiga kalinya saya gagal meninggalkan tempat ini. Aku harus berada setidaknya 1000 meter dari tempat aku menebang pohon itu sebelumnya. Pohon anggur tidak patah dimanapun, jadi panjangnya paling banyak sekitar 1 hingga 200 meter. Bagaimana mungkin itu bisa muncul 1000 meter jauhnya? Apakah ini semacam formasi pengubah ruang? Jonathan mengerutkan kening saat dia mengambil batu seukuran bola basket, membuat tanda di atasnya, dan melemparkannya ke dinding kabut. Jika memang ada formasi dalam kabut ini yang dapat mengubah ruang, maka batu itu pasti berada di dekat dinding kabut ini. Dengan mengingat hal itu, Jonathan mengaktifkan indera spiritualnya dan mulai mengingat setiap detail di sekelilingnya saat dia berlari ke arah kanannya. Sekitar 3000 meter, Jonathan berhenti berlari dan dengan cepat berjalan menuju hutan lebat. Mengambil batu dari bawah pohon besar, dia memutarnya. Benar saja, itu memiliki tanda yang dia buat sebelumnya. Jadi, saya benar. Jonathan menghancurkan batu di tangannya saat dia melihat sekeliling. Meskipun saya mungkin tidak lolos dari dinding kabut selama upaya saya sebelumnya, saya telah melintasinya cukup lama. Mempertimbangkan bagaimana saya belum diserang oleh Josel sejauh ini, saya akan mengatakan saya cukup aman di sini. Tetap saja, tempat ini sangat aneh.
Setiap kali saya menemukan cara untuk keluar, saya selalu berakhir di tempat yang benar-benar baru dan asing. Saya datang ke sini untuk mendapatkan pil penyelamat, tetapi menemukan pil itu tidak akan ada gunanya bagi saya jika saya tidak bisa keluar dari sini dan mengirimkannya ke Sofia. Karena cemas, Jonathan memikirkannya sebelum merogoh sakunya dan mengeluarkan cermin perunggu yang pecah. Dia kemudian menyalurkan energi spiritualnya dan mulai menulis pesan di cermin perunggu. Sophus, ada formasi pengubah ruang di dinding kabut. Aku butuh jalan keluar dari sini. Jonathan cukup yakin Sophus berada di belakang semua yang terjadi setelah dia memasuki dinding kabut. Terlepas dari betapa hebatnya Sophus membuat semuanya terdengar, dia merahasiakan bahayanya. Dia bahkan mengatakan siapapun bisa masuk dan keluar dari dinding kabut dengan bebas, tapi jelas tidak demikian di sini. Itu, dikombinasikan dengan pria menyeramkan berbaju hitam, membuat semua ini tampak seperti jebakan. Tentu saja, itu hanya kecurigaan Jonathan, karena dia belum mendapatkan bukti untuk mendukung teori tersebut. Sophus pernah menyebutkan bagaimana dia memasuki sumber bank abis dengan mentornya di masa lalu. Karena itu, dia pasti tahu jalan keluarnya. Saya bersedia menghilangkan kecurigaan saya terhadap Sophus jika dia menjawab pertanyaan saya secara langsung. Namun, jika dia tetap diam atau mengaku tidak tahu jalan keluar, saya mungkin akan mengobrol lebih keras dengannya. 10 menit telah berlalu tanpa ada pesan apapun yang muncul di cermin perunggu. Cermin perunggu menjadi sunyi sejak 2 pesan Lauren muncul pada saat yang bersamaan. Karena tidak ada cara untuk menentukan keaslian pesan-pesan itu, tidak ada yang mau repot-repot memeriksanya sesering itu. Oh, jadi, dia tidak akan menjawabku, ya. Sophus dan mentornya mungkin telah menyelamatkan hidupku 3 tahun lalu, tapi itu tidak membenarkan dia menipuku untuk datang ke sini. Saya benar-benar ingin menyelamatkan hidup Sophus jika saya bisa, tetapi dia harus membayar semua barang sumber bank abis ini. Jonathan menyipitkan matanya memikirkan hal itu. Dia hendak meletakkan cermin perunggu ketika tiba-tiba menyala. Lauren, tadi aku mencoba pergi, tapi tidak bisa. Saya ingin Anda menjelaskan ini kepada saya, Sophus. Jonathan ragu-ragu ketika melihat tulisan tangan yang indah itu, tetapi dia tetap menulis pesan, Lauren, aku tahu kamu bukan pria berbaju hitam. Saya ingin bertemu dengan Anda dan bertukar informasi. Setelah hening beberapa menit, Lauren membalas, tentu, tetapi saya tidak memiliki cara untuk menunjukkan lokasi saya kepada Anda. Ada gunung tinggi di tengahnya. Bagaimana kalau kita bertemu di bawah gunung itu? Gunung yang tinggi. Raut wajah Jonathan berubah seketika saat dia berbalik dan melihat gunung di sumber bank abis. Disitulah Josel berada. Saya menggunakan banyak energi hanya untuk keluar dari sana, jadi mengapa saya ingin kembali ke sana? Dengan mengingat hal itu, Jonathan menulis, tidak, kita tidak boleh bertemu di dekat pusat. Cobalah untuk memilih tempat tinggi di dekat tepi. Seperti cara lama, nyalakan api, dan aku akan pergi saat aku melihat asapnya. Aku tahu sulit bagimu untuk mempercayai siapapun setelah seseorang mencoba membunuhmu. Bersembunyi di suatu tempat setelah menyalakan api, dan tetap bersembunyi sampai kamu melihatku. Kami akan menjaga jarak selama percakapan kami. Anda dapat berdiri di dekat dinding kabut, jadi jika terjadi kesalahan, Anda dapat melarikan diri dengan berlari langsung ke dalamnya. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan keamanan Anda. Lauren, baiklah, tunggu sinyal saya. Keduanya berhenti berkomunikasi setelah memastikan rencana mereka untuk bertemu. Jonathan memiliki pandangan membunuh di matanya saat dia mengencangkan cengkeramannya pada cermin perunggu. Terlepas dari apa yang dia katakan tentang keinginan untuk bertukar informasi dengan Lauren karena dia tidak tahu banyak tentang sumber bank abis, yang sebenarnya ingin dia lakukan hanyalah menggunakannya sebagai umpan. Menurut keterangan Lauren, pria berbaju hitam itu adalah salah satu dari 6 orang yang datang kali ini. Aku tahu itu bukan Lauren, dan aku mungkin bisa mengecualikan Irving bodoh itu juga karena aku melihatnya saat melarikan diri tadi. Tinggal Sophus, Bertel, dan Thorkild. Tentu saja, Sophus adalah yang paling mencurigakan. Pesan kami di cermin perunggu dapat dilihat oleh semua orang, jadi mereka mungkin akan pergi ke Lauren setelah melihat asapnya. Jika pria berbaju hitam itu muncul dan menyerang kita, kita bisa bekerja sama dan mengalahkannya. Bahkan jika tidak ada dari kita yang memakai pakaian hitam, aku bisa menghabisi semua orang kecuali Lauren. Bab 588 menggunakan satu sama lain.
Laurin melirik cermin perunggu di tangannya dan menghela nafas. Bersandar di dinding kabut putih, dia menatap pemandangan di dalam summerbang abis dengan prihatin. Karena dia hampir terbunuh oleh pria berbaju hitam, Laurin menjadi semakin berhati-hati. Dia tidak berani mempercayai siapapun setelah Laurin lain muncul di cermin perunggu. Sebelumnya, dia mencoba mencari tanda unik sekte Pantom yang ditinggalkan Irving. Anehnya, tanda Irving menghilang secara tiba-tiba. Menilai dari bekas pertempuran yang tersisa di tempat kejadian, dia tampaknya telah bertemu dengan saingan yang cakap. Setelah melihat pesan di cermin, Laurin terlambat menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dirancang dengan baik. Jonathan tidak meninggalkan namanya, tapi Laurin tahu itu dia dari nada pesannya. Karena ada pria tak dikenal berbaju hitam di sekitarnya, Jonathan akan dicurigai bahkan jika dia menyebutkan identitasnya. Jadi, tidak masalah siapa yang mengirim pesan. Laurin setuju dengan ide Jonathan. Berbagai pikiran muncul di benaknya saat dia menatap pegunungan yang tersembunyi di balik kabut di summerbang abis. Melalui percakapan singkat mereka, Jonathan menyuruhnya untuk tidak pergi ke gunung di tengah. Dia sangat bersikeras tentang itu. Sepertinya dia pernah ke sana dan takut akan sesuatu di sana. Rahasia apa yang disembunyikan summerbang abis? Angin sepoi-sepoi gunung membuat rambut Laurin yang sedikit acak-acakan berkibar di udara. Dia mengacungkan pedangnya dan menyerang ke depan. Tujuan Laurin adalah gunung tinggi di ujungnya. Tujuannya bukan untuk membakar satu pohon tetapi untuk membakar seluruh gunung. Jonathan berdiri di atas pohon dan melihat sekeliling. Dia dan Laurin telah menyetujui rencananya, tetapi tidak ada api yang terlihat. Apa aku terlalu jauh darinya? Atau ada sesuatu di antara kita yang menghalangi sinyalnya? Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengeluarkan cermin perunggu dan bertanya kepada Laurin di mana dia berada ketika gumpalan asap membumbung ke udara di langit di sebelah kirinya. Saat melihat asap, Jonathan melompat ke udara dan menuju ke arahnya, wajahnya tanpa ekspresi. Saatnya mengungkap kebenaran tentang misteri di summerbang abis. Laurin sedang berjongkok di dahan pohon yang lebat dan lebat. Pedangnya sedikit terhunus saat dia membentuk segel tangan dengan tangan kirinya, siap untuk mempertahankan diri dari serangan mendadak. Di telapak tangan kanannya, dia menggenggam jimat penjaga dengan erat. Ada serpihan di jarinya. Serpihannya kecil, tapi mampu memotong kulit Laurin sehingga darahnya akan tumpah dan mengaktifkan jimat penjaga. Laurin tidak berpikir bahwa dia sangat pintar, tetapi dia dilahirkan dalam keluarga yang terhormat. Karenanya, dia akan menjadi murid terbaik di klan terhormat manapun. Sebagai murid favorit para tetua sekte Pantom, dia secara alami cerdas dan berbakat. Sebagai orang yang menyalakan api, dia akan berada dalam bahaya besar setelah mengungkap lokasinya. Laurin sangat menyadari hal itu. Mereka terjebak di summerbang abis, dan tidak mungkin untuk pergi. Jika mereka ingin membalikkan keadaan, salah satunya harus menjadi umpan. Tidak penting apakah Jonathan yang mengirim pesan itu atau bukan. Jika pria berbaju hitam yang mengirim pesan sehingga dia akan mengekspos dirinya sendiri, sisanya masih akan bergegas ke tempat dia berada setelah melihatnya. Pada saat yang sama, pria itu juga akan ada di sini. Kebakaran gunung adalah awal dari rencana pelarian mereka. Saat melihat kobaran api di depannya, Laurin membekukan energi spiritualnya untuk bersembunyi. Dia ingin tahu siapa pria berbaju hitam itu. Suara serak terdengar di belakangnya, "Oh, aku menemukanmu." Laurin waspada. Dengan demikian, pedangnya terbang mundur untuk menusuk pendatang baru dengan cepat. Sementara itu, dia melompat ke depan, menjauh dari pendatang baru. Dentang, pedang Laurin kembali padanya mengikuti suara lembut. Pohon tempat dia bersembunyi dipotong menjadi dua dan jatuh ke tanah. Pria berbaju hitam itu muncul lagi. Dia berdiri di belakang Laurin, menatapnya dengan kapak tua di tangannya. "Aku meremehkanmu, ya. Anda memaksa saya untuk menunjukkan diri saya dengan pendekatan langsung," komentar pria itu sambil terkekeh. "Jadi bagaimana jika kamu membuatku menunjukkan diriku? Selama aku bisa membunuhmu sebelum mereka tiba, tidak akan ada yang tahu siapa aku." Laurin mengulurkan tangan untuk memanggil kembali pedangnya. Dia kemudian menjawab dengan tenang, "Kamu adalah Sophus. Siapa aku tidak masalah. Yang penting adalah fakta bahwa kamu akan mati di tanganku sekarang." Pria berbaju hitam muncul di hadapan Laurin hampir seketika. "Wali, keluar." Laurin merasakan tusukan, dan kemudian jimat di tangannya berubah menjadi abu. Di hadapannya,
Energi spiritual berkumpul untuk membentuk bayangan setinggi 2 meter. Gedebuk, pria berbaju hitam itu dikirim terbang. Dia terlempar ke belakang lebih dari 10 meter sebelum dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia menatap Laurin dengan heran. Ada bayangan yang diselimuti cahaya kekuningan berdiri di samping Laurin. Itu dibentuk oleh energi spiritual murni. Sosok itulah yang melontarkan pukulan. Pukulannya sekuat pukulan kekuatan penuh dari Grandmaster fase pemula. Wali, apakah itu teknik khusus? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan ragu. Laurin membentuk segel tangan dengan tangan kanannya saat kedengkian melintas di tatapannya. Membunuh. Setelah segel tangan berlaku, penjaga berubah menjadi sinar cahaya dan menuju pria berbaju hitam. Berkas cahaya berkumpul untuk membentuk sosok yang berhenti di depan pria berbaju hitam. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Penjaga itu memegang pedang yang terbuat dari cahaya. Itu tidak ragu untuk menyerang pria berbaju hitam itu. Di kejauhan, Laurin berputar dan pergi. Setetes esensi darahnya tidak hanya mengaktifkan jimat, tetapi juga mengandung auranya sehingga penjaga akan mengakuinya sebagai tuannya. Sayangnya, wali itu bukanlah seorang kultivator sejati. Itu mungkin kuat, tetapi Laurin harus mengandalkan indera spiritualnya untuk mengendalikan serangan dan pertahanannya. Penjaga itu berguna karena Laurin bisa mengaturnya, tetapi dia tahu dia tidak cukup kuat untuk melakukan dua hal secara bersamaan. Jika dia mengandalkan wali untuk membunuh pria berbaju hitam, dia akan dikutuk. Itu hanya bisa bertahan sekitar 10 menit, dan pria berbaju hitam itu jauh lebih mampu daripada dia. Faktanya, aman untuk mengatakan bahwa dia bukan tandingannya. Jika mereka terlibat dalam perkelahian, dia akan dibunuh. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Laurin sekarang adalah melarikan diri. Dia berlari menuju api yang menyala untuk bersatu kembali dengan yang lain sebelum pria berbaju hitam itu bisa menyusulnya. Bab 589 mengucapkan keputusasaan. Setelah dia berhenti mengendalikan wali, itu hanya bisa menjalankan perintah paling sederhana. Meskipun mencoba yang terbaik untuk menghentikan dan membunuh pria berbaju hitam, itu tidak sebanding dengan kapak usang pria itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pria itu membenturkan kapaknya ke penjaga, dan kapak itu hancur menjadi debu dan menghilang ke udara tipis. Laurin meninggalkan sedikit indera spiritualnya pada penjaga, jadi dia menyadarinya saat indera spiritualnya hancur. Seketika, dia menambah kecepatan. Halo, seseorang di sini. Gunung yang Laurin nyalakan sebelumnya terbakar api. Tanpa repot-repot menyembunyikan dirinya, dia berlari mengitari tepi api dan berteriak sekuat tenaga. Pria berbaju hitam sudah muncul. Sisanya pasti akan menggabungkan kekuatan melawannya karena dia adalah musuh kita bersama. Selama seseorang ada di sini, dia tidak akan melihatku mati. Laurin tahu itu dengan baik, tetapi dia tidak bisa menahan rasa cemas seiring berjalannya waktu. Hampir setengah jam telah berlalu sejak dia membakar gunung, jadi yang lain seharusnya sudah melihatnya dan berlari untuk menemuinya di sini. Setelah dia menggunakan dirinya sendiri untuk memancing pria itu, tidak ada yang datang ke sini. Ide yang membatu melintas di benak Laurin ketika dia ingat bahwa tidak ada yang menanggapinya melalui cermin perunggu. Apakah yang lain sudah terbunuh? Orang yang menghubungiku tadi bukanlah Jonathan. Sebaliknya, pria berbaju hitamlah yang membuat jebakan untukku. Mungkinkah ini kebenarannya? Saat pikiran itu terlintas di benak Laurin, dia tidak bisa menghentikan rasa takut melintas di pandangannya. Formasi yang tidak diketahui telah menutupi Summerbang Abyss, jadi tidak mungkin baginya untuk pergi. Jika tebakannya benar, maka tidak mungkin dia selamat, tidak peduli seberapa keras dia melarikan diri. Laurin, kamu tidak bisa melarikan diri. Di belakangnya, pria berbaju hitam dengan cepat mengejarnya dengan kapak usangnya. Dia menyebarkan rasa spiritualnya di alam Grandmaster. Memegang pedangnya, Laurin menyesuaikan posisinya di udara dan menginjak batang pohon di depannya. Retakan, saat batang pohon patah menjadi dua, Laurin berhenti dan menyerang pria berbaju hitam itu. Medan kekuatan, berkumpul, dia menyatakan. Mengikuti suaranya, pedangnya melesat ke depan secepat bintang jatuh. Teknik pedang hantu, mengejar bintang. Pria berbaju hitam itu berlari ke depan dengan kecepatan penuh untuk mengejar Laurin dan tidak menyangka dia tiba-tiba berbalik untuk mencoba membunuhnya. Ketika dia lengah, Laurin mendekatinya dengan cepat. Pria berbaju hitam itu merasa seolah-olah energi spiritualnya telah berubah menjadi lem, menahannya untuk tidak bergerak.
Pedang itu mendekatinya dalam sekejap mata. Sudah terlambat untuk membebaskan dirinya dari medan gaya Laurin dan bersembunyi. Pria berbaju hitam menutup matanya saat menghadapi kematian. Pecah. Dia menggonggong. Matanya tersentak terbuka saat Laurin menjerit kesakitan di udara. Tubuhnya gemetar saat dia melewati pria itu dan jatuh ke batu dan gunung di bawahnya. Topengnya hancur, dan pria itu jatuh ke pohon di depan. Pedang Laurin terlempar ke samping. Dia mengayunkan tangannya di sekitar kepalanya, memutarbalikkan dan berjuang di bebatuan dalam kesedihan. Dia bisa merasakan rasa sakit yang melumpuhkan sampai ke jiwanya. Rasanya seperti seseorang telah memotong kepalanya menjadi beberapa bagian. Pria itu berpegangan pada batang pohon dan perlahan bangkit. Dia membalikkan bahunya untuk memperlihatkan wajahnya, itu tidak lain adalah Sophus yang dewasa tetapi tampak muda. Sophus tidak terlihat lebih baik. Pedang Laurin tidak mengenai sasarannya, tapi masih berhasil mengiris separuh wajahnya, termasuk telinga kirinya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, tetapi jika dia lebih lambat, dia pasti sudah mati sekarang. Sophus menggunakan energi spiritualnya untuk menutupi lukanya dan menghentikan pendarahan. Dia bukan lagi pemimpin sekte Phoebus yang tenang dan tabah. Kilatan pembunuh bersinar di tatapannya. Sialan, tahukah Anda berapa banyak pengorbanan sekte Phoebus untuk mempertahankan formasi kolosal ini? Setiap 3 tahun, kita perlu menawarkan 4 Grandmaster untuk menjaga agar monster tetap terperangkap di sini agar dunia bisa damai. Mengapa Anda tidak mau mengorbankan diri Anda dengan rela? Setiap kali, kami harus mengambil tindakan dan menyia-nyiakan upaya kami sebelum kalian menyerah dan melakukan apa yang diperintahkan. Betech, beraninya kau mencoba membunuhku. Saya mewakili jalan surgawi. Sophus meraung saat dia mengulurkan tangan kanannya yang berdarah dan menjambak rambut Laurin. Laurin menahan rasa sakit yang menyiksa di kepalanya. Saat air mata terbentuk di tatapannya, dia menatap Sophus. Kamu tidak bisa mewakili jalan surgawi. Kamu hanyalah orang gila. Gila, Sophus mengubah ekspresinya dan mengangkat kepalanya untuk tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan sekte Phoebus selama 2000 tahun terakhir. Kami adalah penyelamat dunia. Anda harus merasa terhormat bahwa Anda dipilih untuk menjadi bagian dari pengorbanan. Selama 3 tahun ke depan, esensi darah Anda akan terus mengalir ke formasi hingga habis. Setelah kematianmu, kami akan meminta orang lain untuk mengambil alih tempatmu. Laurin tidak tahu apa yang dibicarakan Sophus, tetapi dia mengetahui satu hal, alih-alih langsung mati, dia harus menawarkan esensi darahnya selama 3 tahun sebelum kehilangan nyawanya. Berbagai informasi membanjiri pikirannya, dan pemahaman muncul di benaknya. Matanya melebar saat dia menatap pemuda yang berdiri di depannya. Banyak Grandmaster terkenal dari sekte kuno sering hilang secara misterius. Meskipun sering terjadi, semua sekte tidak terlalu memperhatikannya. Penggarap harus menentang surga dan mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan uang dan senjata, sehingga mereka memiliki banyak musuh. Jadi, wajar jika sekte tidak curiga. Laurin akhirnya menemukan di mana para Grandmaster yang hilang, mereka terjebak di sumber bang abis. Pikiran harus mengorbankan esensi darahnya setiap hari selama 3 tahun ke depan menyebabkan dia membentuk segel tangan dengan tangan kanannya secara diam-diam. Sophus mencengkeram pergelangan tangannya dan menyegel meridiannya saat dia mengepalkan tangannya. Apakah kamu mencoba bunuh diri? Dia mencibir. Kenapa orang sepertimu suka melakukan ini? Anda perlu memahami bahwa tetap hidup selama 3 tahun ke depan itu penting. Itulah satu-satunya cara agar Anda dapat berkontribusi pada dunia. Sekarang setelah garis meridiannya disegel, Laurin tidak bisa mengambil nyawanya sendiri lagi. Saat itu, sesuatu menebas udara. Tangan Sophus melesat ke belakang dan meraih sesuatu. Dia membentangkan telapak tangannya untuk mengungkapkan kerikil seukuran telur di dalamnya. Laurin melihat ke arah asal kerikil itu dan melihat Jonathan sedang berjongkok di atas batu besar tidak jauh dari sana. Bibirnya meringkuk menjadi seringai saat dia memandang mereka. Sophus, aku tahu itu. Itu semua adalah perbuatanmu. Bab 590 tambahkan nilai. Jonathan, Sophus terkejut melihat Jonathan di sana. Bukankah seharusnya kau? Bukankah seharusnya aku berkeliaran 50 mil jauhnya daripada muncul di sini? Apakah itu yang ingin kamu tanyakan? Jonathan melompat turun dari batu besar dan muncul di hadapan Sophus dalam sekejap. Jika saya tidak salah,
cermin perunggu yang Anda berikan kepada kami untuk saling mengirim pesan tidak hanya memiliki fungsi itu. Yang terpenting, itu bisa menentukan lokasi kita. Apakah saya benar? Mendengar pertanyaan Jonathan, Lauren menegang sejenak. Kepahitan muncul di hatinya. Saya kemungkinan besar benar. Itu menjelaskan bagaimana Anda menemukan saya setiap saat. Dengan pecahan cermin perunggu, tidak ada gunanya aku bersembunyi. Jonathan tertawa kecil. Begitu saya menyadarinya, saya mengikat cermin perunggu itu ke babi hutan. Setelah memasuki Summerbang Abyss, Sophus yang menipu mereka. Karena itu, dia merasa kesal karena Jonathan telah memberinya rasa obatnya sendiri. Terlepas dari ketidaksenangannya karena rencananya terungkap, Sophus tetap tenang. Mengesampingkan Lauren, dia mengulurkan tangannya dan memanggil kapaknya. Saat itu, tuanku mengklaim kamu adalah pria yang beruntung dan bersikeras membuang pil untuk menyelamatkan hidupmu. Aku tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Baru sekarang saya menyadari bahwa Anda memang sesuatu. Jonathan, aku hanya butuh 4 orang. Saya sudah menangkap Bertel dan Thorkild. Saya akan memiliki 3 jika saya mendapatkan Lauren. Setelah saya mendapatkan Irving, misinya akan sukses. Kau bukan bagian dari rencanaku, jadi aku tidak memperhitungkanmu sebagai korban. Selama kamu tidak ikut campur, aku akan membebaskanmu setelah pengorbanan berakhir. Sophus membuatnya terdengar mudah. Meskipun suaranya tenang, dia jelas mengancam Jonathan. Alis Jonathan menyatu saat dia menoleh untuk melihat Lauren. Dia melihat tatapan memohon dan keputusasaan dalam tatapannya. Wajar jika Lauren berharap Jonathan akan menyelamatkannya. Tidak ada yang ingin mati. Namun, dia tahu tidak ada alasan bagi Jonathan untuk menyelamatkannya. Itu tidak lebih putus asa dari kesadaran itu. Mereka baru saja bertemu dan tidak saling mengenal dengan baik. Kantor Asura Jonathan juga berselisih dengan keluarga terhormat. Jika Lauren berada di posisi Jonathan, dia pasti akan pergi tanpa melihat ke belakang. Jonathan juga berusaha mengambil keputusan. Sophus, saya datang ke sini untuk mencari pil. Selama Anda berjanji untuk memberi saya pil dan membiarkan saya pergi dengan selamat, saya tidak peduli apakah orang-orang ini selamat atau mati, kata Jonathan dengan tenang ketika Lauren menatapnya dengan putus asa. Tidak semua orang ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan nyawa. Jonathan bukanlah orang bodoh yang membiarkan nafsu mengambil alih pikirannya dan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Yang dia inginkan hanyalah mendapatkan pil dan kembali ke rumah secepat mungkin. Kehidupan bibinya dalam bahaya, jadi tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan nyawanya. Pilihan cerdas, Sophus memuji sambil menyeringai. Jangan khawatir, tuanku memiliki pil penyelamat hidup. Setelah saya selesai di sini, saya akan mengirimkan pilnya kepada Anda sehingga Anda dapat meninggalkan Summerbang Abyss. Tepat setelah Sophus mengatakan itu, Lauren, yang meridiannya disegel, berteriak, Jonathan. Jika Anda menyelamatkan saya dapat bekerja sama dengan Anda untuk mengalahkan keluarga Osborn. Anda membutuhkan seseorang yang mengenal keluarga terhormat dengan baik untuk membantu Anda. Mendengar kata-katanya, baik Jonathan maupun Sophus menoleh untuk menatapnya. Sophus kemudian menoleh untuk melihat Jonathan dan menyadari bahwa yang terakhir itu mengerutkan kening. Kotoran, jelas Jonathan sedang mempertimbangkan saran Lauren. Tutup mulutmu. Dengan lambaian tangannya, Sophus mengirimkan semburan energi spiritual ke tenggorokan Lauren. Beberapa detik sebelum energi spiritualnya mendarat di Lauren, ia membeku di udara. Menyadari Jonathan telah menyulap medan gayanya, Sophus pun melakukan hal yang sama. Jonathan, apa yang kamu lakukan? Sophus menuntut dengan dingin sambil memegang kapaknya. Tidak ada apa-apa. Jonathan menatap Lauren tanpa berkedip dan menambahkan, lanjutkan. Jika tawaran Anda cukup menarik, saya akan memastikan Anda bertahan hari ini. Dengan gembira, Lauren berteriak, tidak masalah. Sophus hendak melancarkan serangan dengan kapaknya. Dia akan mengambil satu langkah ke depan ketika tatapan membunuh dari Jonathan menghentikannya. Biarkan dia menyelesaikannya. Belum terlambat untuk menyerang saat aku memutuskan untuk melindunginya, kata Jonathan dengan tenang. Jika tawarannya tidak cukup menarik, kita tidak akan berseberangan atau saling menyerang. Namun, jika Anda mengambil tindakan sekarang, saya tidak punya pilihan selain melawan Anda. Sophus dalam hati terkejut menyadari aura pembunuh Jonathan. Jika saya mengambil tindakan sekarang, Jonathan pasti akan melakukannya.
Energi spiritual Jonathan berada di fase pemula dari alam Grandmaster, tapi anehnya, Sophus bisa merasakan sedikit bahaya. Dia ragu-ragu dan menarik kembali kaki kirinya. Jonathan memusatkan perhatian pada Laurin dan berkata, "Laurin, dengar itu. Kondisi Anda harus cukup menarik bagi saya untuk membantu Anda. Kalau tidak, saya tidak punya alasan untuk menjadi musuh Sekte Phoebus. Lanjutkan, aku akan membuat diriku jelas." Laurin menatap kerikil di sampingnya dan bergumam pada dirinya sendiri sekitar 1 menit dengan tergesa-gesa. Akhirnya, dia membuka bibirnya dan berkata, "Saya tahu Anda membangun kantor Asura untuk mengurangi kendali keluarga terhormat atas Canaya. Saya tahu tidak mungkin menyelesaikan konflik antara Anda dan keluarga terhormat. Perkelahian bisa terjadi kapan saja. Katakan padaku sesuatu yang aku tidak tahu." Jonathan membentak dengan alis berkerut. "Aku bisa membantumu menghancurkan keluarga Osborn. Tidak, setiap keluarga terhormat. Saya juga bisa menebus kurangnya pengetahuan kantor Asura tentang keluarga terhormat. Selama kamu menyelamatkanku, aku akan bergabung dengan kantor Asura." Untuk bertahan hidup, Laurin tidak punya pilihan selain meningkatkan taruhannya. Jonathan menoleh ke Sophus. "Sophus, kamu dari klan kuno. Apakah Anda mengenal keluarga terhormat dengan baik?" Sophus bertemu dengan tatapan acuh tak acuh Jonathan dan menggelengkan kepalanya. Keluarga terhormat dan sekte kuno adalah dua konsep berbeda yang dikembangkan secara terpisah. Kami jarang berhubungan. Namun, jika yang Anda inginkan hanyalah informasi tentang keluarga terhormat, Anda tidak perlu menyelamatkannya. Saya dapat membantu Anda menanyainya dan mendapatkan informasi yang Anda butuhkan. Warna memudar dari wajah Laurin ketika dia mendengar jawaban Sophus. Namun, Jonathan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak butuh informasi. Sebaliknya, saya membutuhkan seseorang yang dapat membantu saya menyusup ke keluarga terhormat. Maaf, tapi aku akan menyelamatkan Laurin." Bersambung.